Masyarakat ekonomi ASEAN akan segera berlaku pada akhir tahun 2015. Persaingan ekonomi antara negara-negara di kawasan ini pun akan semakin sengit. Masyarakat ekonomi ASEAN memungkinkan negara di kawasan ini melakukan perdagangan barang dan jasa secara bebas, sekaligus membuka peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan dan profesi lintas negara di dalam kawasan ASEAN. Lantas bagaimana kesiapan Indonesia menghadapi fakta perdagangan ini? Di level Asia, posisi daya saing Indonesia kalah dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand. Begitupun dengan kualitas sumber daya manusia di Indonesia yang masih tergolong rendah. Hal ini dibuktikan dengan tingkat pendidikan tinggi yang baru mencapai 10% dari total pekerja di Indonesia. Padahal tingkat pendidikan tinggi pekerja di Thailand dan Malaysia masing-masing telah mencapai 51% dan 42%. Kini masyarakat ekonomi ASEAN sudah di depan mata. Mampukah Indonesia memperbaiki daya saing untuk menghadapi MEA? Dan persiapan apa yang masih bisa dilakukan dalam sisa waktu yang singkat ini? Simak pembahasan Ani Rahmi bersama Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurti dalam Trending Topic. Pak Bayu, terima kasih sudah menerima kami hari ini. Ini masih banyak orang yang menganggap masyarakat ekonomi ASEAN sebagai suatu hal yang besar dan suatu hal yang menakutkan. Sebetulnya seberapa besar rasa percaya diri masyarakat Indonesia, khususnya pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat secara umum terkait dengan MEA ini? Kalau bagi saya sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak percaya diri. Karena kondisi sekarang ini sebenarnya sudah 85% terhadap apa yang kita bayangkan akan terjadi di Desember 2015. Jadi bukan kalau nanti kita masuki masyarakat ekonomi ASEAN pada Desember 2015 itu bukan yang tadinya pintu tertutup terjadi terbuka. Sekarang ini sudah terbuka, cuman belum terbuka semua, sudah 85% terbuka gitu. Kemudian tinggal sedikit lagi terbuka. Jadi sebenarnya kalau ditanya apa sih yang akan terjadi pada bulan Desember 2015? Saya akan mengatakan mungkin tidak akan terlalu banyak yang terjadi, tidak akan terjadi sesuatu yang heboh, tidak. Itu ya sudah berjalan seperti sekarang, tantangan yang kita hadapi juga sudah kita alami sekarang. Kalaupun misalnya sekarang ada produk-produk yang dari ASEAN maupun dari internasional masuk ke Indonesia sudah kita alami sekarang. Dan kalaupun nanti ada produk-produk Indonesia berpotensi untuk masuk ke pasar-pasar ASEAN itu juga sekarang sudah bisa mulai. Jadi sebenarnya tidak ada hal yang besar yang akan seperti dari gelap jadi terang atau dari terang jadi gelap, tidak. Tapi mengapa sepertinya ini sangat menakutkan dan kita perlu proteksi, banyak ketidaksiapan, seperti tidak percaya diri? Saat ini tarif line Indonesia rata-rata sudah 6%. Ya kan? Dan untuk ASEAN saat ini kita sudah hampir seluruhnya sudah sama dengan kondisi yang dibayangkan untuk MEA 2015. Yang sekarang masih kita reserve, yang sekarang masih bisa kita kecualikan, nanti juga akan tetap dikecualikan, tidak akan berbeda. Yang masih belum sekarang dibandingkan dengan 2015 itu adalah beberapa perundingan bidang jasa, ya, yang masih kita bahas. Ini memang saya harus mengakui bahwa itu ada kondisi di mana kita dalam posisi yang disadvantage, kita dalam posisi yang kurang beruntung. Kenapa? Karena memang kita saat ini itu tergantung kepada internasional. Dan nanti pada saat kita masuk ke masyarakat ekonomi ASEAN pun masih tetap tidak akan banyak berubah gitu. Antara lain misalnya ekspor kita itu 95% menggunakan kapal angkutan asing. Ya. Jasa-jasa untuk ekspor misalnya insurance, kemudian informasi ruang kapal dan lain-lain masih menggunakan jasa informasi asing. Ya, tapi kan ini sebentar lagi ya Pak, 1 tahun. Bisa nggak kita mengubah disadvantage ini menjadi sebuah advantage? Nggak bisa. Saya tuh akan jujur mengatakan tidak bisa. Karena itu membutuhkan sebuah investasi yang amat sangat luar biasa besar. Nilai dari ekspor Indonesia kurang lebih 200 miliar dolar. Biaya untuk angkutan itu kurang lebih katakanlah sekarang mungkin sekitar 10-15% dari total itu. Artinya 30 miliar dolar. Bisnis ini senilai sama dengan sekitar 30 miliar dolar.
untuk investasi menghasilkan bisnis 30 miliar dolar, berarti kemungkinan investasinya harus sekitar 300 miliar dolar sendiri. Dengan Jadi kata lain, di sisi jasa kita tidak siap menghadapi MEA 2015. Jangan begitu cara melihat. Apakah memang kita ingin semua punya kita? Kan nggak juga. Ya kan kita akan mengukur saja mana yang akan kita pakai untuk kita, mana yang akan kita serahkan untuk kita menggunakan jasa internasional. Dan jasa angkutan dalam hal ini untuk masyarakat ekonomi ASEAN tidak akan berubah strukturnya. Yang sedang dibahas itu misalnya keprofesian. Beberapa jenis profesi masih dalam pembahasan. Yang sudah selesai dokter misalnya, atau tenaga keperawatan. Yang belum dosen misalnya. Itu yang sedang dibahas. Tapi kalau untuk jasa angkutan itu tidak akan banyak berubah. Bahwa kita sekarang saya katakan tadi, kita masih disadvantage, itu adalah bagian dari sebuah proses panjang dan itu membutuhkan investasi yang lebih besar. Kesiapan kita dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN seperti apa? ASEAN ini adalah sebuah kawasan yang menarik karena dia memiliki spektrum perkembangan ekonomi yang sangat lebar. Kita punya Singapura di ASEAN, kita punya Malaysia mungkin, Indonesia di dalamnya, Thailand, berempat atau mungkin Brunei. Tapi kita juga masih punya teman-teman di Laos, Kamboja, Myanmar, Vietnam. Jadi rentangnya begitu besar. Nah jadi ya kalau misalnya suruh hadapin Singapura, ya jelas bukan seluruh Indonesia. Tapi kalau Singapura lawan Jakarta, saya kira Jakarta juga berani kok. Itu posisinya seberimbang. Tetapi harus kita lihat sekarang, makanya kalau saya ingin mengajak, pada saat kita berbicara masyarakat ekonomi ASEAN, jangan hanya defensif. Kita juga harus sudah mulai melihat ada pasar-pasar potensial besar di sana yang saat ini tingkat perkembangan ekonominya itu belum setinggi yang lain gitu. Sedemikian sehingga kalau kita lihat dalam business cycle, masih cukup banyak produk-produk yang bahkan di Indonesia sudah nggak laku, kasarnya gitu, sudah terlewat zamannya, masih bisa kita manfaatkan pasar itu. Manfaatkanlah spektrum pasar yang luas ini dengan mencoba membidik pasar-pasar yang khususnya di sektor apa saja kita bisa optimalkan? Semua sektor. Saya tidak ada satupun yang saya ragu. Misalnya konsultasi untuk konstruksi. Myanmar itu memindahkan ibu kotanya dari Yangon ke Naypyidaw. Begitu banyak kegiatan pembangunan infrastruktur yang ada di sana, jalan, hotel, perkantoran, segala macam. Dan sekarang perusahaan-perusahaan kita yang bergerak di konsultan konstruksi itu sudah berjaya di sana. Bank, eceran, makanan, otomotif, sangat banyak yang bisa kita pakai. Bahkan termasuk hotel bisa kita bangun di sana. Itu Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam, itu semua potensinya besar. Mereka juga mengharapkan investasi Indonesia masuk ke Filipina. Jadi mereka sudah melihat sebenarnya Indonesia itu sebagai negara yang besar dengan ekonominya juga maju gitu. Hanya negara yang besar, negara yang besar ini nih Pak, karena Indonesia juga negara paling besar, pasar paling besar di ASEAN, dan ada kekhawatiran bahwa kita nantinya hanya menjadi objek bukan subjek. Komentar Bapak seperti apa? Kalau seperti itu ya jelaslah wajar. Mereka akan melihat Indonesia sebagai pasar yang besar, jelas. Ya, dan menurut saya itu tidak bisa kita pungkiri dan nggak usah kita takuti. Sekarang bagaimana yang menjadi pertanyaan bukan sekedar takut atau menghalau masuknya barang itu. Bisakah barang kita mengisi permintaan pasar kita sendiri? Menurut Bapak bisa? Bisa. Kenapa tidak bisa? Sangat bisa gitu. Asalkan kita memang berpikir untuk itu gitu. Jangan hanya sekedar ingin defensif. Kita akan bicara lebih lanjut soal bagaimana produk kita menembus negara lain ya Pak ya setelah jeda yang berikut ini. Ya, kita lanjutkan pembicaraannya Pak Bayu ya. Tahun 2015 ini akan terbuka untuk perdagangan bebas, artinya Indonesia akan terbuka untuk masuknya barang. Nah, bagaimana dengan nasib produk dalam negeri? Bagaimana caranya produk dalam negeri kita bisa menembus pasar di luar negeri? Mau nggak produk kita menembus pasar luar negeri? Itu pertanyaan nomor 1. Pasti mau. Oh tidak, ternyata tidak.
Buktinya? Sangat banyak pengusaha kita yang sudah nyaman dengan pasar dalam negeri kita sendiri. Ngapain sih capek-capek pergi ke sana? Karena kalau kita memang ingin masuk ke sana, ya kita nomor satu harus tahu dulu market yang seperti apa. Apa sih yang mereka mau? Bagaimana regulasinya? Bagaimana fasilitas yang mereka bisa dapatkan? Kira-kira daya beli mereka seperti apa? Itu dulu. Dan kita kurang, menurut saya, terus terang, kami hormatan kurang memahami pasar-pasar itu. Memang mungkin yang kita bayangkan selalu Singapura, Kuala Lumpur, Bangkok gitu ya. Padahal pasar ASEAN yang 600 juta itu tidak hanya di negara-negara tadi, justru tersebar di banyak negara. Itu yang pertama. Kita masih bisa kesana? mengubah mindset itu nggak, Pak? Makanya mindset, exactly, itulah poinnya. Ya, Mindset dalam itu 1 berubah tahun nggak? masih bisa berubah? Pasar Indonesia yang besar itu memang punya bahaya. Kita menjadi nyaman dengan pasar kita sendiri. Kita tidak ingin pergi ke pasar-pasar itu. Jadi nomor satu memang itu harus dirubah untuk supaya kita lebih banyak orang Indonesia ingin masuk ke sana. Yang kedua, setelah kita lakukan itu, maka mulailah kita mencoba untuk mengembangkan apa yang menjadi kelebihan Indonesia. Kelebihan Indonesia itu sebenarnya dengan pasar kita yang besar, setiap usaha itu bisa mulai dengan, kalau dia bisa menguasai dan mendapatkan pasar di dalam negeri, maka dia pasti bisa masuk ke sana. Jadi intinya yang kedua, kalau kita pun mau masuk ke ASEAN, maka kita harus berusaha untuk bisa memberikan respon yang baik kepada pasar domestik kita sendiri. Oke, dukungan pemerintah agar produk-produk kita bisa menembus pasar di ASEAN setidaknya itu seperti apa sih, John? Apa yang dibutuhkan? Yang pertama kali ada keinginan datang dari para pelaku usaha untuk pergi ke sana, gitu kan? Yang tadi saya sudah katakan. Kalau kemudian itu mari kita rancang sama-sama apa yang dibutuhkan. Pemerintah bisa melakukan fasilitasi, pemerintah bisa melakukan promosi, pemerintah bisa melakukan negosiasi dan diplomasi dengan mereka untuk bisa memungkinkan pengusaha kita masuk. Myanmar, saya ambil contoh ya. Myanmar itu pada saat mereka mengalami kesulitan secara politik, yang pasang badan ibaratnya pada dunia internasional supaya tidak terjadi penyelesaian yang di luar penyelesaian damai, itu Indonesia. Indonesia yang selalu mengatakan beri kesempatan pada Myanmar. Dan masyarakat Myanmar itu sangat berterima kasih kepada peran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Tapi pada saat damai sudah dicapai, demokrasi masuk ke negara itu, tumbuh ekonomi, yang ngambil manfaat bukan kita yang paling utama gitu. Terjadi kenapa ya tadi? Karena kita memang belum memberikan minat untuk mengembangkan usaha di kawasan ini. Jadi kalau itu kita lakukan, sangat banyak fasilitas yang bisa diberikan oleh pemerintah. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian. Sektor ini terbukti memberikan kontribusi sebesar 57,12% terhadap PDB di tahun 2013. Tidak hanya itu, UMKM juga mampu menyerap 101,72 juta pekerja atau 97,3% dari total jumlah tenaga kerja di Indonesia. Kini dengan jumlahnya yang mencapai 52,2 juta unit, UMKM telah terbukti mampu menopang perekonomian nasional, menyediakan lapangan kerja, menekan angka kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu kekuatan kita kan dari UMKM ya Pak ya. Seberapa jauh adakah strategi khusus gitu dari pemerintah untuk mendorong atau mendukung UMKM untuk siap menghadapi MEA ini? Salah satu yang sekarang pertumbuhannya di atas 20% adalah ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dalam bentuk makanan olahan. Ekspor itu 85% adalah dari UMKM. Kalau UMKM kita bisa tembus pasar Amerika Serikat, masa kita nggak bisa tembus pasar ASEAN? Jadi yang menjadi masalah lagi-lagi bukan karena barang kita tidak siap atau UKM kita tidak siap, tapi karena kita memang belum mengajukan minat kita untuk membidik pasar-pasar di ASEAN. Oke, ini tadi kita bicara soal produk kita yang ke luar negeri. Sekarang kan dua arah, karena produk luar negeri juga bisa masuk ke kita. Seberapa jauh proteksi untuk pengusaha-pengusaha dalam negeri? Kalau saya ingin melihatnya jangan bicara proteksi dulu. Yang kita lihat di dalam pasar dalam negeri itu konsumennya kita loh. Konsumen kita sendiri. Mereka punya hak untuk bisa mendapatkan produk yang berkualitas, seperti yang mereka inginkan, yang beragam, dengan kemasan yang baik, dengan delivery yang bisa diandalkan, dengan harga yang bersaing. Tapi tentunya tidak mematikan usaha dalam negeri kan Pak? Mulai dulu, konsumen kita loh 240 juta itu kita, bukan orang lain.
ya. Jadi dan ini tumbuh luar biasa pesat. Pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita bisa memenuhi itu? Tapi yang masalah adalah sekarang pasokan dalam negerinya tidak memenuhi. Buah, bunga, sayur, segala macam. Itu artinya demand-nya besar, gitu loh. Bagaimana caranya kita bikin supaya pengusaha kita mampu memberikan supply respon terhadap permintaan yang besar itu. Itu yang pertama dari jumlah. Yang kedua, jangan lupa bahwa sekarang ini tidak hanya di Jakarta. Permintaan itu tersebar di mana-mana. Kalau saya lihat listnya kota-kota dengan pertumbuhan di atas 25%, ya, itu ada mungkin sekitar 20 kota di Indonesia yang ekonominya tumbuh di atas 25%. Semuanya blooming. Artinya, barang yang ada saja tidak cukup. Harus distribusinya kemudian bagaimana. Kemudian penyimpanannya di daerah-daerah seperti apa. Artinya bisnis distribusi, penyimpanan, dan lain harus tumbuh. Jadi kalau tadi argumentasinya kan Indonesia pasar paling besar, nanti akan ada pasar lebih besar lagi. Jadi kita harus seperti apa nih menghadapi MEA dan RCP? Kalau menurut saya, mari kita lihat ini sebagai sebuah peluang yang besar, gitu. MEA itu 600 juta, kita 240, berarti masih yang kita lihat harusnya ada 360 juta pasar lain di sana yang harus kita kejar, gitu loh. Itu dulu, attitude itu yang harus kita bangun. Kalau tidak, ya kita hanya akan bisa melihatnya sebagai sebuah yang defensif. Setelah itu, yang kedua, mari kita rebut pasar dalam negerinya. Pasar dalam negeri kita sendiri. Dengan cara pastikan supply respon kita tepat, seperti yang diminta oleh pasar dalam negeri kita. Kalau itu sudah, kemudian mulai kita mengembangkan yang lain. Infrastruktur harus berkembang, kalau nggak ada infrastruktur juga susah. Kemudian financing kita juga harus kita dukung supaya bukan kan tidak ada uang, ada uangnya. Cuman sekarang harganya masih mahal, harus bisa kita turunkan. Satu hal yang menarik yang akan kita bicarakan lebih lanjut di segmen berikut adalah soal infrastruktur. Kita akan lanjutkan. Kita lanjutkan wawancara kita dengan Bapak Bayu Krisnamurti, khususnya soal infrastruktur nih Pak nih. Ya. Infrastruktur apa saja yang menunjang dan urgent untuk dibangun terkait kesiapan kita menghadapi MEA? Saya kira transportasi dan connectivity itu yang pertama kali yang saya kira sekarang daya dukungnya relatif terhadap kegiatan ekonomi yang ada itu sudah semakin terbatas. Ya. Rasionya sudah semakin tidak sehat. Investasi sudah dilakukan, ya, cuman mungkin baru kita akan rasakan impact-nya terhadap ekonomi bukan sekarang, ya, mungkin masih 3-4 tahun lagi. Tanjung Priok misalnya, itu baru akan beroperasi sekitar 3-4 tahun dari sekarang. Double track kereta api Jakarta-Surabaya itu sudah ada, tapi kemudian yang menjadi masalah sekarang adalah gerbongnya, kereta apinya, itu masih membutuhkan investasi, mungkin 1-2 tahun. Tapi intinya adalah transportasi dan connectivity dan logistik. Yang kedua adalah energi. Saya kira ini makin lama makin menjadi handicap bagi pengembangan kegiatan ekonomi. Yang lain saya kira adalah faktor-faktor yang terkait dengan air bersih, limbah, dan lain-lain. Persaingan di bursa tenaga kerja akan semakin sengit jelang pemberlakuan pasar bebas ASEAN pada akhir 2015. Jutaan pekerja akan membanjiri lapangan kerja baru di negara ASEAN. Kebutuhan akan tenaga profesional pun tidak terelakkan. Data Organisasi Perburuhan Dunia atau ILO menyebutkan permintaan tenaga kerja profesional di tahun 2015 meningkat hingga 41% atau sebanyak 14 juta orang. Sementara kebutuhan tenaga kerja kelas menengah dan rendah di kawasan ASEAN meningkat masing-masing mencapai 38 juta dan 12 juta orang. Oke, berikutnya adalah soal tenaga kerja Pak, di mana integrasi ekonomi ASEAN via MEA akan berimbas pada peningkatan tenaga kerja kan. Dan kita, Indonesia saat ini kekurangan insinyur, diperkirakan sekitar 3.000 insinyur setiap tahunnya, itu yang kita kekurangan. Dan jumlah insinyur kita per 1 juta penduduk paling sedikit dibandingkan dengan negara-negara lain. Bagaimana, bukankah kita nanti akan kebanjiran tenaga kerja asing? Ya, saya kira tidak lah. Kalau misalnya, saya tidak takut seperti itu.
Bahwa kebutuhan insinyur itu terjadi ya, dan itu harus kita pacu. Dan itu hanya bisa kita lakukan lewat pendidikan dengan teman-teman di perguruan tinggi. Itu harus terus kita lakukan. Kalau nanti masalah terkait dengan membanjir, saya kira faktornya banyak sekali yang akan membuat dia tidak semudah itu datang ke sini. Walaupun demikian, warning itu saya kira adalah a fair warning, suatu peringatan yang wajar. Dan itu harusnya bisa menjadi sebuah pesan kepada siapapun, organisasi profesi, perguruan tinggi, untuk lebih banyak mendorong lagi tumbuhnya SDM kita yang memiliki keterampilan dan keahlian. Lagi-lagi saya juga ingin mengajak peran swasta, karena kalau sampai nanti terjadi kondisi di mana kita kalah bersaing karena kekalahan SDM kita, yang rugi juga swasta juga yang akan terlibat di dalam masyarakat ekonomi ASEAN itu. Mulailah dari sekarang juga melakukan investasi di SDM. Investasi terhadap SDM kan bukan hanya sekedar datang dari pemerintah, juga harus datang dari seluruh pelaku ekonomi. Dan menurut saya tingkat keterlibatan pelaku ekonomi dalam menyiapkan sumber daya manusia sekarang sudah mulai tumbuh. Misalnya Pertamina saya tahu bikin sekolah, Garuda bikin sekolah. Tapi menurut saya perlu lebih banyak lagi yang melakukan pendekatan yang sama. Perlu proteksi nggak Pak untuk tenaga kerja Indonesia gitu? Saya kira proteksinya tidak serta-merta dengan melarang ya, karena itu memang tidak bisa dengan masyarakat ekonomi ASEAN nanti tidak bisa. Tetapi kita bisa memberikan banyak sekali persyaratan ya, tambahan. Karena misalnya contohnya saya selalu mengatakan, ya, kalau dia dokter atau dia tenaga keperawatan harus bisa bahasa Indonesia. Kalau paling tidak, atau bahkan kalau dia nanti diletakkan bertugas di Jawa Tengah harus bisa bahasa Jawa gitu. Kenapa? Pasiennya kan kalau sampai salah dia tidak berkomunikasi dengan baik dengan pasien, bahaya gitu kan. Jadi kita bisa persyaratkan itu. Atau kalau ada koki yang mau bekerja di Indonesia harus bisa bikin gudeg. Atau harus bisa bikin sambal terasi yang enak, dan misalnya begitu. Kenapa? Karena konsumennya mengatakan demikian. Jadi saya kira tidak harus kemudian kita mengatakan tidak boleh, gitu ya. Kita bisa dengan cerdas memberikan persyaratan semacam yang proteksi juga dong itu namanya. Menjadi benefit buat kita. Buat saya sih bukan proteksi, saya akan mengatakan loh itu benefit for the customers yang akan membayar dia sebagai tenaga kerja yang ada di Indonesia. Dengan segala kondisi kita yang ada saat ini, kapan Indonesia benar-benar siap untuk MEA? Sekarang kita sudah siap. Baru dikatakan bahwa tenaga kerjanya masih Tidak kurang, sempurna infrastruktur. Memang. Kan kalaupun misalnya ada atau tidak ada MEA, infrastruktur tetap harus kita bangun, tenaga kerja harus terus kita kembangkan, orang Indonesia harus lebih pinter, harus lebih banyak insinyur lagi untuk Indonesia. Kalaupun itu semua kita siapkan, nomor satu bukan karena MEA atau apapun, karena kita sendiri memang menginginkan demikian, gitu. Kalau ditanya siap, sekarang siap. Tapi ya mungkin tidak 100% sempurna kesiapannya. Akan lebih baik dan lebih mudah kalau yang tadi kita bicarakan itu sudah ada. Jadi bukan berarti kita tidak ada yang perlu ditakutkan dari MEA. Kita bersiap aja dan kita lakukan, dan menurut saya kira malah Indonesia nanti akan memiliki performa ekonomi yang lebih baik. Baik Pak Bayu, terima kasih banyak Terima kasih atas informasinya dan wawancaranya. Terima kasih.